Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Di arena pertempuran, kedua saudara itu saling memandang dengan mata mereka. Wajah Chu Feng terlihat sangat jelek, sementara Chu Guyu terlihat tersenyum. Mereka berdua tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah menggunakan tatapan mereka untuk mengirimkan emosi mereka. Chu Guyu senang ketika Chu Feng, karena dia mampu mencapai tingkat ke-6 ranah spirit pada usia itu, ini artinya, bakatnya telah melebihi kemampuannya. Tiba-tiba saja mulut Chu Guyu sedikit terbuka, sebelum dia menoleh dan mulai berbicara ke arah senior keluarga Chu yang berada di luar panggung. Aku menyerah, ucap Chu Feng. Tapi ketika dua kata itu terdengar, senyum Chu Guyu langsung membeku. Meskipun kata-kata itu adalah kata-kata yang ingin dia ucapkan, tetapi itu tidak diucapkan olehnya. Adik, kamu, seru Chu Guyu sambil memandang ke arah Chu Feng, dan tatapannya dipenuhi dengan kemarahan. Dia awalnya ingin memberikan kesempatan kepada Chu Feng, tapi Chu Feng selangkah lebih cepat. Wajah Chu Feng sudah jauh lebih baik, itu saat dia dengan tenang berjalan di sebelah Chu Guyu. Chu Feng tersenyum, dan kemudian berkata, "Jangan pedulikan itu. Aku merasa bahwa kamu berdua adalah murid dari sekolah kelas 1, dan kamu lebih cocok untuk menjadi lawannya. Kalahkan dia, dan singkirkan rasa malu kita pada tahun itu. Kalahkan dia, dan beritahu dia siapa orang nomor 1 di generasi muda keluarga Chu." Setelah mengatakan itu, Chu Feng dengan elegan meninggalkan panggung arena. Tapi tindakannya tidak diragukan lagi, itu telah membuat gelombang besar lainnya. Beberapa orang berpikir bahwa Chu Feng penuh kasih sayang, dan memberi kesempatan ini kepada kakaknya. Tetapi ada juga beberapa orang yang merasa bahwa Chu Feng tahu batas kemampuannya. Dia tahu bahwa dia bukan lawan Chu Guyu atau Chu Hongfei, sehingga dia menyerah begitu saja. Tidak peduli apa yang dipikirkan oleh orang lain, hati Chu Guyu mengetahui sangat jelas tentang apa yang dimaksud adiknya dalam kata-katanya. Kompetisi memasuki tahap akhir, itu ketika Chu Feng mengakui kekalahannya. Chu Guyu dan Chu Hongfei, keduanya berada di tingkat 6 ranah spirit, dan keduanya masuk sekolah kelas 1. Tanpa ketegangan lagi, mereka kini menjadi lawan terakhir. Momen paling menarik dari kompetisi sudah tercapai. Hampir semua tatapan semua orang terkonsentrasi pada tubuh dua pria muda, dan pertempuran untuk generasi muda terkuat keluarga Chu sudah dimulai. Wush wush. Bam! Mereka berdua bertukar pukulan, dan segala macam keterampilan bela diri yang mempesona digunakan oleh mereka tanpa menahan diri. Mereka memang murid-murid dari sekolah kelas 1. Tidak hanya keterampilan mereka saja yang kuat, bahkan teknik pertempuran mereka juga berkualitas tinggi. Saat keterampilan luar biasa dan angin kencang terbang naik dan turun di atas panggung, keduanya menyajikan kekaguman visual untuk semua orang. "Kakam, kamu harus menang," gumam Chu Feng. Tetapi ketika sebagian besar orang dalam suasana kekaguman, Chu Feng hanya berharap bahwa Chu Guyu akan menang. Pertarungan ini bukan hanya untuk memperebutkan sebuah gelar. Itu juga mewakili, apakah penghinaan Chu Feng dan Chu Guyu yang ditandai oleh Chu Hongfei tahun itu akan terhapuskan atau tidak. Ah, bang! Tetapi ketika Chu Guyu diterbangkan dari panggung oleh pukulan keras Chu Hongfei, seketika semua harapan Chu Feng langsung menghilang bersama dengan debu. "Kakak!" teriak Chu Feng. Chu Feng segera berlari seolah-olah dia gila terhadap Chu Guyu, dan dia sangat takut kalau kakak laki-lakinya ini terluka parah. Ketika dia tiba di depan Chu Guyu, dia menemukan bahwa Chu Guyu diam-diam menatapnya dengan dua aliran air matanya yang jatuh. Dia kemudian berkata dengan nada yang sangat malu, "Kakak laki-lakimu tidak berguna, dan aku sudah mengecewakanmu," ucap Chu Guyu. Setelah mengatakan itu, Chu Guyu memejamkan mata dan pingsan. Melihat bahwa luka kakaknya sangat berat, Chu Feng langsung panik. "Hehehe, seperti yang aku katakan sebelumnya.
Dalam kompetisi ini kalian sebaiknya tidak bertemu denganku, atau aku akan memukulmu sampai kamu tidak bisa bangkit kembali. Jadi, bukankah aku sudah melakukan apa yang aku katakan? Ucap Chu Honfei yang ada di atas panggung, lalu dia dengan dingin tersenyum dan menatap Chu Feng. Sedangkan nada suaranya itu dipenuhi dengan penghinaan. Bajingan, aku akan menghancurkanmu, teriak Chu Feng. Melihat kesombongan itu, Chu Feng seperti harimau yang marah. Dia ingin melompat ke atas panggung, dan memutuskan siapa yang lebih unggul. Feng berhenti, teriak seseorang. Tapi sebelum Chu Feng melompat, tangan yang kuat dan erat segera meraih ke bahu Chu Feng. Dia segera berbalik dan melihatnya. Ternyata dia adalah ayahnya, yaitu Chu Yuan. Putaran pertandingan sudah diatur, dan jangan sampai ini dianggap sebagai lelucon oleh orang lain, ucap Chu Yuan. Meskipun nada Chu Yuan terdengar tenang, tapi Chu Feng bisa tahu betapa marahnya Chu Yuan dari tatapannya. Itu benar, ayah mana yang tidak akan marah ketika mereka melihat putra mereka dipukuli seperti itu. Tetapi dalam situasi seperti ini, dia harus mengendalikan emosinya. Hahaha, itu benar, kamu harus taat. Dengarkan ucapan ayahmu, atau ayahmu akan kehilangan kesempatan untuk merebut posisi kepala keluarga, ucap Chu Honfei sambil terus mengejek. Honfei, aku sarankan kamu berbicara dengan sedikit sopan santun, balas Chu Yuan. Menghadapi Chu Honfei yang sombong itu, wajah Chu Yuan tidak bisa membantu tetapi menjadi dingin. Paman kelima, di mana kesalahanku? Yang disebut pemenang adalah raja, dan yang kalah adalah pecundang. Sebagai pemenang, aku bisa menghina pecundang itu dengan hak aku. Oh iya paman kelima, aku berpikir bahwa kamu sudah kehilangan kesempatan pada posisi master. Paman tidak perlu marah, jika kamu ingin menyalahkan seseorang, maka kamu hanya bisa menyalahkan kedua putramu itu. Jika mereka bisa mengalahkan aku, maka posisi master akan menjadi milikmu. Tapi sayang sekali, orang yang menang adalah aku, Chu Honfei, dan bukan kedua putramu itu. Hahaha, ucap Chu Honfei sambil membawa tawanya yang gila saat dia berjalan. Pada saat itu kemarahan Chu Feng sudah meluap-luap, tetapi dia hanya bisa menahan diri. Utang yang ditinggalkan Chu Honfei ini cepat atau lambat, dia akan mengembalikan semuanya plus bunganya. Tapi dia tidak bisa melakukannya sekarang, karena dia tidak bisa melanggar aturan pertemuan keluarga. Apalagi untuk sekarang ini. Ini adalah momen kritis ayahnya dalam memilih kepala keluarga, sehingga dia tidak bisa membebani Chu Yuan dengan cara apapun. Kemudian pada saat itu, juara kompetisi ini telah diumumkan. Chu Honfei akhirnya menjadi pemenang kompetisi. Dengan persetujuan publik, dan juga orang nomor satu di generasi muda keluarga Chu. Secara alami, Chu Honfei dan ayahnya Chu Nanshan menjadi pemenang terbesar dari pertemuan itu. Semua orang merasa bahwa sejak Chu Honfei menjadi yang pertama dalam kompetisi, peluang Chu Nanshan untuk mendapatkan posisi master keluarga bahkan lebih besar. Pada kenyataannya, memang begitulah aturannya. Chu Yuanba secara pribadi memberikan hadiah kepada Chu Honfei, karena dia menjadi yang pertama dalam kompetisi. Dia bahkan membiarkan Chu Honfei duduk di sebelahnya, itu untuk menonton sisa detail pertemuan. Matanya tampak tenggelam dalam cinta. Para junior dari keluarga Chu memang memiliki beberapa keterampilan. Tetapi sayangnya, itu hanya terbatas di dalam keluarga Chu. Tapi ketika keluarga Chu menyatakan akhir kompetisi, sebuah suara yang dipenuhi dengan ejekan tiba-tiba terdengar. Orang-orang segera memusatkan pandangan mereka, dan semua orang tidak bisa untuk tidak menatapnya dengan tatapan kosong. Di daerah tertentu di kerumunan yang mengamati, seorang pria muda berdiri dengan bangga. Pria muda itu baru berusia 17 atau 18 tahun, tetapi sepasang matanya terlihat sangat serius. Dia saat ini menggunakan tatapan itu, untuk menatap Chu Honfei yang berada di sebelah Chu Yuanba. Siapa kamu? Beraninya kamu berperilaku begitu kejam dalam keluarga Chu kami? Seseorang bertanya dengan keras.
Aku adalah murid pelataran dalam dari 100 Cheng School kelas 1. Su Tianyi, putra Su Qiang dari keluarga Su PR 3 tahun. Petik 2. Dan juga, aku di sini bukan untuk bersikap kejam. Aku hanya ingin berdebat, dan belajar sedikit dari rekan-rekan aku dari keluarga Chu, ucap Su Tianyi yang secara terbuka menantang generasi muda keluarga Chu, dan itu menyebabkan para tetua dari keluarga Chu menjadi sangat tidak senang. Satu demi satu dari mereka, itu segera mengkritik Su Qiang. Kenapa kalian semua sangat gugup? Anakku mengatakannya dengan sangat jelas. Itu hanya beberapa pembelajaran yang hemat, dan bukan pertempuran hidup dan mati. Tapi jika kamu tidak percaya diri, dan merasa bahwa generasi muda keluarga Chu tidak memiliki kemampuan untuk menang melawan putraku, maka kita bisa pergi saat ini. Su Qiang tersenyum samar dan berkata. Ucapannya itu benar-benar menjebak keluarga Chu. Jika mereka tidak menerima tantangan, mereka akan direduksi menjadi bahan tertawaan di masa depan. Jadi, hanya ada satu jalan di depan mereka untuk dipilih. Hong Fei, apakah kamu yakin? Tanya Chu Yuanba sambil menatap Chu Hong Fei yang ada di sebelahnya. Kakek, aku bisa menenangkan orang-orang seperti ini dalam 10 gerakan, balas Chu Hong Fei saat dia penuh percaya diri. Sangat bagus. Maka pergilah, dan biarkan keluarga Su ini tahu kekuatan generasi muda keluarga Chu kita, ucap Chu Yuanba sambil tersenyum puas. Siap, balas Chu Hong Fei sambil berlari seolah-olah dia sedang terbang, dan kemudian dia tiba-tiba saja melompat. Setelah melakukan gerakan yang indah di udara, dia mendarat di atas panggung. Keluarga Su yang seperti sampah, mari kita lihat, apakah kamu dapat menghindari 10 langkah dariku, ucap Chu Hong Fei. Dia segera menyerang, dan menampilkan serangkaian teknik tinju yang indah, itu saat ia dengan marah menyerang Su Tianyi. Namun, Su Tianyi bahkan tidak menghindarinya, dan penghinaan terisi di matanya. Di saat Chu Hong Fei mendekat, dia segera melangkah maju, lalu mengangkat tangan dan menamparnya. Plak, dengan tamparan itu, orang bisa melihat cipratan darah yang di udara. Chu Hong Fei yang sebelumnya sekuat harimau, itu langsung menjadi seperti layang-layang dengan tali yang putus. Dia terbang kembali ke udara, dan dengan keras mendarat di tanah. Satu gerakan. Dia hanya menggunakan satu gerakan saja. Orang nomor 1 di generasi muda keluarga Chu, dan yang berada di level 6 ranah spirit, bahkan tidak bisa menerima satu langkah pun dari pemuda keluarga Su. Kekalahan seperti itu benar-benar sungguh tragis. Mengagumkan, pemuda yang dipanggil Su Tianyi itu berada di level 7 dari ranah spirit. Mencapai tahap itu pada usia ini, bukankah dia akan mematahkan semua akal sehat di masa depan? Dia adalah jenius sejati, ucap para penonton. Saat itu juga, semuanya dalam kekacauan. Segala macam teriakan berlanjut tanpa henti, karena mereka dikejutkan oleh kekuatan Su Tianyi. Untuk dapat mengalahkan Chu Hong Fei dalam satu tamparan, itu telah mengungkapkan kekuatannya. Putra Su Qiang memiliki bakat seperti itu, pikir Chu Yuanba. Wajah Chu Yuanba terlihat pucat, dan sudut mulutnya berkedut-kedut. Chu Hong Fei tidak hanya kalah, dia juga kalah dengan sangat telak. Dengan begitu, semua orang tahu generasi keluarga Chu tidak mampu mengalahkan generasi muda keluarga Su. Dan dia bahkan tidak bisa menerima satu serangan pun. Kejadian itu membuat Chu Yuanba merasa wajahnya tidak ada. Dia kehilangan seluruh wajahnya, tetapi apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak bisa menyalahkan kekurangan bakat cucunya ini. Lagi pula, keluarga Chu-nya tidak memiliki orang yang sebelumnya yang begitu dikuasai. Hahaha, generasi muda keluarga Chu hanya begitu saja, ucap Su Qiang sambil membawa tawa arogannya, dan kemudian kelompok keluarga Su menuju ke arah Su Tainyi. Apakah ada orang di keluarga Chu yang berani bertarung denganku, ucap Su Tianyi, dan dia tidak membiarkan siapapun pergi. Dia juga melemparkan pandangan jijik terhadap generasi muda keluarga Chu. Pada saat itu, meskipun semua orang dari keluarga Chu sangat marah, tapi tidak ada yang berani mengambil tantangan tersebut.
Karena mereka tahu bahwa mereka tidak dapat mengalahkan Su Tianyi. Jika mereka mau menerima tantangan itu hanya berarti bahwa mereka akan mempermalukan diri mereka sendiri, dan orang-orang akan memiliki pendapat yang lebih rendah tentang keluarga Chu mereka. Sudahlah Tianyi, biarkan saja mereka. Tidak ada seorang pun di generasi muda keluarga Chu yang bisa mengalahkanmu. Jadi, biarkan saja mereka pergi. Su Qiang tertawa dan berkata, dan ucapannya itu sangatlah mengejek. Mendengus. Melihat mereka memiliki jalan mereka sendiri, Su Tianyi dengan dingin mendengus, dan bersiap untuk pergi dengan Su Qiang. Aku akan menerima tantangan itu, ucap seseorang. Tapi tepat pada saat itu, teriakan seperti petir tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, sebuah tubuh melompat ke udara, dan dengan kuat mendarat di panggung dengan gaya yang indah. Chu Feng. Melihat tubuh di atas panggung, semua orang terkejut. Feng kembalilah. Chu Yuan dengan cepat berteriak, karena dia takut kalau Chu Feng akan berada dalam situasi yang sama dengan Chu Hongfei. Benar-benar memalukan, ucap Chu Yuanba, dan wajah Chu Yuanba juga berubah menjadi hijau. Dia merasa bahwa tindakan Chu Feng ini akan mempermalukan wajah keluarga Chu lebih banyak. Bocah, apakah kamu pikir kamu bisa menang? Tanya Su Tianyi dengan jijik sambil menatap Chu Feng, dan bahkan tidak menempatkannya di matanya. Kamu akan tahu jika kamu mencoba entah. Chu Feng dengan tenang tersenyum dan berkata, baiklah. Su Tianyi melompat maju, dan seketika angin bertiup. Dalam sekejap, dia sudah tiba di depan Chu Feng. Dia masih menggunakan tamparan yang sama, dan dia masih membidik tempat yang sama. Dia ingin Chu Feng kalah dengan sengsara seperti Chu Hongfei. Dalam sekejap itu, beberapa anggota keluarga Chu memalingkan kepala mereka, dan tidak mau melihatnya. Mungkin mereka tidak merasa kasihan pada Chu Feng, tetapi mereka tidak ingin melihat Chu Feng yang akan menambah malu kepada keluarga Chu mereka. Wush! Tapi di saat orang berpikir bahwa Chu Feng pasti akan kalah, tubuhnya bergeser sedikit condong ke samping, dan dia dengan mudah menghindari serangan Su Tianyi. Setelah itu, Chu Feng bertujuan untuk melakukan tamparan ke wajah Su Tianyi. Kecepatan Chu Feng terlalu cepat, dan Su Yianyi yang meremehkannya langsung terkejut. Dia segera mengambil tangannya yang lain, dan ingin secara paksa memblokir tamparan Chu Feng. Tapi di saat tangan Su Tianyi akan menyentuh tangan Chu Feng, tangan Chu Feng berfluktuasi dan akhirnya menghilang. Sialan, ini adalah keterampilan bela diri yang mendalam, pikir Su Tianyi. Su Tianyi mampu bereaksi terhadap itu dengan pengalamannya, tapi sepertinya ini sudah terlambat, karena telapak tangan ilusi Chu Feng sudah dengan kuat memukul dada Su Tianyi. Bang! Telapak tangan Chu Feng mendarat, dan Su Tianyi didorong mundur beberapa langkah. Kekuatan yang kuat itu hampir membuatnya jatuh dari panggung. Coba lihat, Chu Feng benar-benar mendaratkan serangannya pada Su Tianyi. Teknik yang kuat. Dia bisa mendapatkan keuntungan kecil dari seseorang di level 7 ranah spirit. Teriakan kejutan bermunculan di mana-mana, dan semua orang merasa itu tidak terbayangkan. Bahkan anggota keluarga Chu yang membenci Chu Feng tidak bisa membantu tetapi melebarkan mata mereka dengan rasa terkejut yang melonjak ke wajah mereka. Tamparan yang mengalahkan Chu Hongfei dalam satu serangan sebelumnya, itu tidak hanya Chu Feng bisa menghindarinya, ia bahkan mendaratkan serangan pada Su Tianyi. Apa artinya itu? Setidaknya, itu berarti kekuatan Chu Feng jauh lebih kuat daripada Chu Hongfei. Belum lagi yang lain ya. Bahkan Chu Yuanba yang merasa marah sebelumnya, kini dia lebih memperhatikannya, dan rasa takjub dipenuhi oleh tatapannya. Agak terampil, tapi kali ini aku tidak akan meremehkanmu, ucap Su Tianyi. Bang! Su Tianyi tiba-tiba melangkah maju, dan bahkan panggung sedikit bergetar oleh langkahnya. Dengan kekuatan yang kuat, dia tiba di depan Chu Feng sekali lagi. Kedua tangannya terentang, lalu bayangan tinju segera memenuhi udara, dan itu membawa angin kencang bersama mereka. Mereka seperti badai hujan yang diliputi oleh angin.
Keterampilan bela diri peringkat 3. Ucap kerumunan dengan terkejut. Mereka bisa mengatakan bahwa Su Tianyi yang menggunakan keterampilan bela diri peringkat 3, itu berarti kalau dia telah menguasainya. Chu Feng tidak mungkin bisa bertahan melawan keterampilan bela diri semacam itu, selain kekuatan yang setara dengan kekuatan itu. Itu datang pada waktu yang tepat, gumam Chu Feng. Tetapi orang-orang tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng tidak akan mundur dari serangan sengit Su Tianyi. Dengan gerakan kedua tangannya, telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap mulai berdatangan. Dan bahkan, setiap bayangan telapak tangan itu sangat nyata. Berfokus untuk melihat serangannya, seolah-olah tubuh Chu Feng menumbuhkan lengan yang tak terhitung jumlahnya. Aura yang dipancarkannya bahkan lebih kuat dari Su Tianyi. Bang bang bang, tinju yang tak terhitung jumlahnya, itu melawan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang mendapat keuntungan saat itu, ini ketika mereka telah bertarung. Wush! Pada saat itu, kerumunan mulai mendidih lagi. Itu tidak akan banyak membantu, jika Chu Feng hanya menggunakan keterampilan peringkat 3. Tapi dia menggunakan skill bela diri peringkat 3 ke level yang sama, dan ini membuatnya setara dengan Su Tianyi. Harus diketahui bahwa dia hanya di level 6, sementara lawannya berada di level 7. Ini, Chu Feng benar-benar menggunakan keterampilan ini. Setelah mengamati sebentar, Chu Wei tiba-tiba mengerti, dan guncangan di wajahnya menjadi lebih padat. Wei keterampilan apa yang digunakan oleh Chu Feng? Tiba-tiba saja suara seorang pria tua terdengar di sebelahnya. Saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat, ternyata itu adalah Chu Yuanba. Kejutan menggantung di wajah Chu Yuanba juga, tetapi di dalam tatapan di mana dia menatap Chu Feng, itu dipenuhi dengan kerinduan sebuah jawaban. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.